Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Mulyati Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Teknik Menulis Karya Ilmiah. Kami dari kelompok 6 kelas 6D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan mempresentasikan materi sistematika penulisan skripsi. Yang beranggotakan kelompok yang pertama Angga Aji dengan NIM 122, Ahmad Fauzan dengan NIM 112, Radifa Fizri dengan NIM 117, Rizka Rijaya dengan NIM 103. Masuk ke latar belakang. Sistematika penulisan skripsi merupakan panduan yang mengatur struktur dan urutan isi sebuah skripsi. Sistematika ini membantu penulis untuk menyusun dan menyajikan informasi secara terstruktur dan logis. Berikut adalah latar belakang mengenai sistematika penulisan skripsi. Yang pertama, memudahkan pembaca. Sistematika penulisan skripsi membantu pembaca untuk menavigasi dan memahami isi skripsi dengan lebih baik. Yang kedua, mengikuti standar akademik. Sistematika penulisan skripsi mengikuti standar akademik yang berlaku di bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, memudahkan penyusunan. Dengan adanya sistematika penulisan skripsi, penulis dapat lebih mudah menyusun dan menulis setiap bagian skripsi secara terstruktur. Yang keempat, memuat informasi yang lengkap. Sistematika penulisan skripsi mencakup berbagai bagian penting seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian dari sistematika skripsi? Apa fungsi dari sistematika penulisan skripsi? Bagaimana sistematika penulisan skripsi kualitatif? Bagaimana sistematika penulisan skripsi kuantitatif? Bagaimana sistematika penulisan skripsi PTK? Dan bagaimana langkah-langkah penulisan skripsi? Adapun tujuan masalahnya, yang pertama untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pengertian sistematika skripsi, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami fungsi sistematika penulisan, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami sistematika penulisan skripsi kualitatif, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami sistematika penulisan skripsi kuantitatif, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami sistematika penulisan skripsi PTK, dan yang terakhir untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah penulisan skripsi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah struktur atau kerangka yang memandu penyusunan dan penyajian isi skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi. Sedangkan skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Menurut Profesor Dr. Amir Hamzah, seorang pakar dalam bidang pendidikan, skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang merupakan bukti kemampuan seseorang mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang diperolehnya selama masa studi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang studi yang dipilihnya. Dapat disimpulkan bahwa skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang menggambarkan kemampuan seseorang mahasiswa dalam melakukan penelitian atau analisis yang sistematis dan metodis dalam bidang studi yang dipilihnya, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana dan juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Radifa. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi sistematika penulisan skripsi. Pertama, memudahkan penulis dalam mengorganisir materi secara logis dan sistematis, dari pengenalan masalah hingga kesimpulan dan saran.
Dan yang kedua, membantu memahami alur penelitian, hasil diperoleh, dan implikasi dari penelitian tersebut dengan lebih jelas. Dan yang ketiga, memastikan semua informasi penting yang berkaitan dengan penelitian disampaikan secara efektif dan efisien. Kemudian menjaga konsistensi dalam penulisan, sehingga membantu meningkatkan kualitas akademis. Yang C yaitu sistematika penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, kedua, bagian inti, yang ketiga, bagian akhir. Yang pertama yaitu bagian awal. Pertama ada sampul, pernyataan originalitas, persetujuan, pengesahan, moto jika diperlukan, persembahan jika diperlukan, kata pengantar, pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, dan abstrak, daftar isi, dan daftar tabel jika diperlukan, daftar gambar jika diperlukan, dan terakhir daftar lampiran jika diperlukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angga. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu bagian inti. Baik, bagian inti terdapat 3, yaitu bagian inti kualitatif dan kuantitatif, dan juga penelitian tindakan kelas. Penelitian kualitatif adalah mencakup realitas atau kebenaran dari balik fenomena yang diamati. Penelitian ini bersikap deskripsi dan menggunakan pendekatan induktif untuk mengembangkan konsep, teori, dan filosofi berdasarkan data. Untuk struktur bagian inti dari penelitian kualitatif terdiri dari bab 1 yaitu latar belakang, yang B fokus penelitian, C rumusan masalah, D tujuan penelitian, E manfaat penelitian. Kemudian bab 2 kajian pustaka dan kerangka berpikir memuat 3 hal, yaitu kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Dan selanjutnya pada bab 3 metode penelitian terdapat pada pendekatan atau metode penelitian. Yang kedua latar penelitian, yang ketiga bentuk dan strategi penelitian, yang keempat data dan sumber data penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam validitas data, yang keenam teknik analisis data, dan yang terakhir prosedur penelitian. Kemudian pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari 3, yaitu deskripsi hasil penelitian, yang kedua temuan penelitian, dan yang C pembahasan. Kemudian pada bab 5 yaitu memuat simpulan, implikasi, dan saran, yang terdiri dari simpulan, implikasi, dan saran. Sedangkan pada materi atau penelitian kuantitatif terdiri dari beberapa bab. Yang pertama, bab pertama terdapat pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 terdapat kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis yang memuat kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian pada bab 3 yaitu metode penelitian yang memuat pendekatan atau metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, rancangan atau desain penelitian, dan yang D populasi, sampel, dan sampling. Dan yang kelima teknik pengumpulan data, yang terakhir teknik analisis data. Kemudian pada bab 4 memuat hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat A hasil penelitian terdiri dari deskripsi data, yang kedua hasil uji prasarat analisis, yang ketiga hasil uji hipotesis, dan yang B pembahasan. Kemudian untuk bab 5 yang terakhir mengenai simpulan, implikasi, dan saran, yang memuat simpulan, implikasi, dan saran. Baik, untuk selanjutnya pada penelitian tindakan kelas atau yang disebut PTK terdiri dari 5 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan,
memuat dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir, dan juga hipotesis tindakan, yaitu memuat kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Kemudian pada bab 3 yaitu pendekatan atau metode bab 3 yaitu metode penelitian yang memuat pendekatan atau metode penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, indikator kinerja penelitian, dan yang terakhir prosedur penelitian. Kemudian pada bab 4 yang memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi 2 yaitu hasil penelitian. Yang pertama data pratindak, yang kedua hasil tindakan siklus pertama, yang ketiga hasil tindakan siklus kedua, dan yang keempat hasil tindakan siklus selanjutnya sampai selesai. Kemudian yang kelima perbandingan hasil tindakan dari beberapa siklus tersebut, dan yang B pembahasan. Kemudian untuk bab kelima atau yang terakhir yaitu simpulan atau implikasi dan saran yang memuat dari simpulan, implikasi, dan saran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rizka. Terima kasih. Yaitu materi selanjutnya mengenai bagian akhir. Yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka digunakan untuk menyebut daftar yang berisi bahan-bahan pustaka yang dirujuk penulis dalam teks. Kemudian yang kedua, lampiran jika ada. Lampiran-lampiran yang disertakan hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting, misalnya instrumen penelitian dan rumus statistik yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah penyelesaian skripsi. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, melakukan analisis teori. Yang keempat, mengkaji teori. Yang kelima, perencanaan data. Yang keenam, usulan penelitian. Yang ketujuh, pengumpulan data. Dan yang kedelapan, penyimpulan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya masuk ke sesi kesimpulan. Sistematika penulisan skripsi adalah struktur atau kerangka yang memandu penyusunan dan penyajian isi skripsi. Sistematika ini bertujuan untuk memastikan bahwa skripsi disusun secara logis, sistematis, dan mencakup semua elemen penting yang relevan dengan topik penelitian. Ada beberapa fungsi sistematika penulisan skripsi, yaitu memudahkan penulis dalam mengorganisir materi secara logis dan sistematis dari pengenalan masalah hingga kesimpulan dan saran, membantu memahami alur penelitian, hasil diperoleh, dan implikasi dari penelitian tersebut dengan lebih jelas, dan fungsi lainnya. Sistematika penulisan skripsi kuantitatif, kualitatif, dan PTK umumnya meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Namun tiap jenis penelitian memiliki pendekatan dan metode penelitian yang berbeda. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.